kita sebagai manusia, ada kalanya memang tidak baik-baik saja. Ya, ada kalanya kita sedang merasa down, it's okay, nggak apa-apa. Ya, kita ekspresikan. Kalau kita marah, ya kita marah. Ya, kita sedih, ya sedih, nggak apa-apa. Itu memang wajar. Ya, tapi bagaimana kita bisa memanage, bagaimana kita bisa menempatkan rasa sedih itu dengan tempatnya, ya, itu yang harus kita jaga. Dan satu kali lagi, pentingnya juga kedekatan kita ya kepada Tuhan, kepada Allah, dan juga menjaga relasi kita kepada sesama manusia. Ya, kalau sudah tidak baik-baik saja, jangan diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Apa Kabar Makassar. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Mbak Arina Athiyallah selaku dosen psikologi, dan dia adalah Wakil Rektor 2 INSIP atau Institut Agama Islam Pemalang. Selamat sore Mbak. Selamat sore Kak Anti. Gimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Kak Anti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dong. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dosen psikologi. Apa sih sebenarnya yang kita lakukan ketika kita mendapatkan yang namanya mental health? Nah Kak, mungkin sebelum masuk di situ ya. Jadi pembahasan kita hari ini tuh tentang mengenal kesehatan mental. Jadi kita mau bahas nih, mau korek-korek sama Mbak tentang kesehatan mental itu seperti apa sih Mbak, dan pentingnya buat kita itu memangnya seperti apa? Jadi Mbak bisa dijelaskan sedikit kepada sahabat KM sebenarnya mental health itu sih seperti apa sih? Oke. Ya, jadi seseorang sehat mentalnya itu adalah ketika keadaan dia itu baik-baik saja, ya, secara emosional, kemudian secara psikologis, dan juga secara sosial. Yang mana kondisi ini itu bisa berdampak bagaimana dia berpikir, bagaimana dia berperilaku, ya, secara sehat. Gitu. Jadi sehat mental ya seperti itu. Berarti harus sehat mental dulu ya Mbak. Jadi kenapa kita harus sebagai manusia kita harus lebih paham sih sebenarnya mental kita itu seperti apa? Kenapa harus seperti itu ya Mbak? Ya, karena ketika kita sehat mentalnya, Iya. ya, kita bisa bangun pagi. Iya. Kalau orang yang tidak sehat mentalnya, Iya. itu biasanya bangun pagi itu susah. Ya, dia merasa bahwa sepertinya saya nggak cukup baik untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang. Oh, berarti Iya. ketika saya bangunnya, misalkan ini, saya kan selalu juga ya Mbak, mungkin ya bukan cuma saya sih, tapi banyak juga nih anak-anak muda di luar sana itu yang ketika di jam 6 pagi tuh susah banget buat bangun. Dan ketika bangun itu pasti katanya mengumpulkan dulu nih. Ngumpulin nyawanya. Iya, ngumpulin nyawanya dulu katanya. Nah, sebenarnya itu yang terjadi di anak-anak muda ini itu apakah ada gangguan mental atau seperti apa ini? Oke, jadi begini ya, ada indikator seseorang itu mental atau tidak sehat mentalnya. Ya, pertama porsi tidurnya. Ya, porsi tidurnya itu apakah terlalu banyak ataukah terlalu sedikit. Nah, misalkan dalam satu hari itu dia maunya tidur terus, ya. Dalam pikirnya dia merasa sepertinya saya nggak perlulah keluar rumah, ya, karena saya nggak punya siapa-siapa, saya merasa cemas kalau keluar, Iya. gitu. Kemudian yang kedua, pola makannya. Oh, Ya, pola makannya bisa terlalu sedikit atau terlalu banyak. Oke, mungkin masih terdengar normal ya. Oke, kita memasuki gejala yang ketiga. Ketika seseorang itu tidak sehat mentalnya, ya, dia sering merasakan kegelisahan. Ya, overthinking. Nah, ini generasi sekarang ini overthinkingnya tuh banyak. Sudah overthinking banyak lagi gitu ya. Jadi mau melakukan apapun itu terlalu banyak yang dipikir begitu. Jadi kalau sudah mengganggu produktivitas kita sehari-hari, berfungsi secara normal, itu yang bisa kita kategorikan abnormal.
Tapi kalau hal itu sudah terjadi kita, sebenarnya kita ini harus ngapain ya? Oke. Apa yang harus kita lakukan? Mm-mm. Kalau kita ngerasa kayaknya sudah nggak baik-baik deh ini, emosi kadang meledak-ledak Mm-mm. atau kita merasa tidak bersemangat, nah mengganggu Iya, kegiatan, iya. nah itu sudah alert atau alarm diri kita itu sudah ngasih tahu, ini kamu nggak oke aja gitu. Kamu Oh. sedang tidak baik-baik saja. Mm. Stop deh kamu berpura-pura baik. Itu berpura-pura oke itu Iya, iya, iya. memerlukan banyak energi. Ya kita jadi capek. Nah, Mm. makanya kalau sudah merasakan seperti itu bisa langsung ke psikolog. Ya, ke psikolog itu bukan ketika kita sudah parah baru ke psikolog. Iya. Tapi kalau kita merasa sudah tidak baik-baik saja, kita perlu guidance, kita perlu bimbingannya, kita perlu masukannya dari para ahli, psikolog atau ke psikiater. Oh, tapi ini Gitu. juga menarik sekali ya Mbak. Mm-mm. Banyak juga nih anak muda di luar sana itu yang mereka tuh dapat gap di keluarga, mereka tuh cerita ke keluarganya bahwa aku tidak baik-baik saja. Namun di keluarganya ini yang malahan membuat si anak muda ini yang semakin down. Nah, bagaimana sebenarnya itu yang terjadi di anak muda ini? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka larinya ke psikolog, tapi si orang tua ini yang menindas si anaknya sendiri? Oke, iya itu tadi ya, karena mungkin kurangnya pengetahuan tentang kesehatan mental. Jadi orang tua juga perlu dikasih tahu pelan-pelan. Gitu ya, perlu dikasih informasi bahwa kalau anaknya sudah merasakan seperti ini ya, yang tadi saya sebutkan, ini loh Pah, Mah, saya udah nggak baik-baik aja gitu. Berarti sebagai kita ya anak muda, misalkan kita merasakan hal itu, sebaiknya kita cerita ke apa ya, ke orang tua atau orang terdekat. Tapi lagi-lagi begini ya Mbak, banyak juga ya yang orang-orang itu kadang mereka merasa capek, kadang merasa mereka sepertinya aku tuh sudah tidak baik-baik saja. Jadi mereka tuh ceritanya ke temannya, misalnya kayak teman terdekatnya. Namun kadang ketika mereka tuh cerita ke teman dekatnya ini, malahan nggak seperti yang mereka. Ada nasib. Iya. Ya ada nasib ya. Aku juga ngerasa gitu loh, gitu ya. Iya, oke. Iya. Nah itu harusnya kita tuh sebagai apa ya? Kita tuh harus seperti apa sih sebenarnya ya Mbak? Oke. Berarti ya itu tadi ya. Mungkin kita bisa mencari informasi dulu ya. Kira-kira kalau seperti ini bagaimana? Tapi jangan self diagnose ya. Maksudnya kita mendiagnosa diri kita sendiri, melihat mungkin dari internet, dari mungkin AI. Karena banyak ya sekarang fenomena orang mau ngecek symptoms kita atau gejala kita tuh di AI. Ya, jadi perlu adanya proper atau diagnosa yang baik gitu. Jadi sekarang banyak sekali platform online ya, konsultasi online itu banyak sekali. Di rumah sakit umum juga sudah ada. Beberapa daerah seperti Makassar ini pasti banyak sekali biro-biro psikologi begitu. Iya. Ini tadi sudah di-mention sama Mbak ya. Nah, ini juga sangat tren sekarang ya Mbak. Kita tuh lihat bahkan ketika saya buka medsos ya Mbak, anak-anak muda sekarang itu mereka bercakap dengan AI, ChatGPT. Karena mereka tulis di apa ya, di sosial medianya mereka itu katanya AI lebih memahami dia dibanding temannya atau keluarganya. Itu seperti apa sih fenomena seperti itu seperti apa sebenarnya Mbak? Jadi ini juga menarik. Saya pernah mau meneliti ini. Ya. Jadi fenomena banyak orang-orang yang kemudian konsultasi. Ya, ada satu kasus kebetulan ada relasi yang dia memiliki penyakit mental yang lumayan berat. Ya. Pada saat itu dia merasa muncul pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Ya. Jadi kalau muncul seperti itu tuh udah emergency. Jadi apa yang dia lakukan adalah mengeluarkan apa yang dia rasakan di AI. Dan ternyata AI bisa memberikan respon yang cooling down. Ya, tapi memang perlu perhatian bahwa AI itu tetap tidak bisa menggantikan konselor atau psikolog dalam hal ini. Tetap harus datang ke psikolog atau ke psikiater. Jadi
Jadi yang anak-anak muda sekarang yang ngelakuin hal itu, maksudnya bertanya ke AI itu, berarti mereka seharusnya wajibnya ke psikolog ya, Mbak? Iya, mungkin kalau untuk, apa ya, semacam ingin mendapatkan validasi dari AI, Iya iya iya. itu nggak masalah gitu. Tapi kalau kita ingin mendiagnosa melalui AI, ya itu tidak melalui jalan yang tepat. Ya, sebaiknya Oh, langsung ke profesional karena AI itu tetap tidak bisa menggantikan kita, iya. manusia. Walaupun sepintar apapun, tetap manusia yang, Lebih mengambil utama iya ya? betul, mengambil peran yang besar, gitu. Nah, Mbak, mungkin bisa dijelasin sedikit juga Mhm. ya, tanda-tanda ketika kita mengalami gangguan mental itu seperti apa supaya sahabat KM yang ada di rumah juga tahu, oh ternyata ketika kita sudah mendapatkan gangguan ini kita tuh harus seperti ini. Iya, baik. Jadi kalau misalnya kita merasa sudah, tidak baik-baik saja tadi ya, cemas berlebihan, overthinking sehingga membuat kita insecure Iya. ya, nggak mau bersosialisasi, kemudian kita jadi sering begadang, insomnia, Mmm. kemudian bahkan akan muncul psikosomatik. Psikosomatik adalah gejala yang diakibatkan oleh psikologis ya, Iya? masalah psikologis ke fisik kita. Ya, Oh. jadi orang-orang yang biasanya mengalami, mental illness atau kebanyakan pikiran, Mhm. itu larinya ke mah, Oh, ke asam lambung. lambung, iya iya iya. Karena apa? Ketika kita stres, ketika kita merasa, pikiran kita banyak beban, Mhm. pencernaan kita melambat. Iya, Iya. pencernaan kita melambat sehingga asam lambung itu naik. Makanya kalau sudah ada tanda-tanda asam lambung itu berarti pikirannya itu sudah banyak beban gitu. Mmm. Sehingga ini sudah alert, tubuh kita tuh sudah ngasih tahu, "Eh, kamu tuh nggak baik-baik aja loh. Iya. Yuk, kita, cek ya, ada apa dengan dirimu." Nah, memang, ada penelitian orang-orang yang mengalami gangguan mental lebih banyak orang yang tidak tahu harus kemana. Iya iya. Iya, bingung aku harus kemana. Kalau aku mau ke psikolog itu mahal. Iya, betul. Iya, karena akses itu. Padahal sebenarnya banyak sekali sekarang alternatif yang bisa kita akses. Mmm. Gitu ya, tadi platform online, ya RSUD, mungkin kalau ada BPJS bisa Oh. kita pakai, gitu. Tapi itu juga yang Mhm, jadi kendala anak muda sekarang ya, iya, Mbak. Kadang mereka tuh merasa, seharusnya saya tuh sudah harus periksa ke mhm, misalkan psikolog, tapi mereka tuh takut, mhm, malu, mhm, malu dengan iya, keadaan yang sekarang. Tapi kan iya, lagi-lagi ketika, si apa ya, anak muda ini nggak mau ngomong ke mhm, psikolog, pasti dapatnya itu depresi iya, pastinya ya, iya, Mbak? karena dipendam. Oh, Sebenarnya kalau kita sering memendam, itu menjadi bom waktu yang iya, kapan pun bisa meledak. Nah, mmm, ketika suatu saat emosi itu meledak, ya, kita kan tidak tahu nanti impact-nya seperti apa pada diri sendiri dan orang iya, sekitar, gitu. Jadi, kalau memang itu tadi ya, sudah merasa ada gejala yang harus kita, ini nggak baik-baik aja nih, segera. segera Segera ya, cari orang yang kita percaya, yang memiliki ilmu yang cukup untuk berbicara. Untuk, mmm, sharing, gitu. iya. Tapi itu juga ya, Mbak, Mhm, ini kan sekarang, fenomena sekarang ya, banyak sekali orang yang terkena mental health, mhm. depresi itu Gen Z. Nah, Oke, kalau dari Mbaknya sendiri melihat hal itu, apa yang iya, menjadi, apa ya, acuan dari si Gen Z ini sehingga iya, mereka dikatakan bahwa, "Oh, kamu mental health, kamu iya, depresi." Itu seperti apa sih, iya. Mbak? Jadi memang, semakin kalau saya lihat ya, Iya, ada research juga, semakin tinggi kesadaran, atas kesehatan mental, mmm, ya, Gen Z ini semakin juga rentan terhadap mental illness. oh, Jadi memang ada yang membahas itu. Nah, kenapa sih kok Gen Z? Kenapa nggak iya, baby boomers iya iya atau iya, millennials? betul, Karena ketika, baby boomers ya, di masa atau era itu, era-era di mana masih ada rasa-rasa perjuangan. Kalau kita mau mau motokopi ya, iya, itu harus jalan gitu kan, mmm, artinya ada daya juang di situ. iya Nah, kemudian millennials ya transisi dari iya, yang
agak susah, kemudian sudah mulai dipermudah ya, fasilitas apapun. Nah sekarang Gen Z semuanya ada di handphone. Ya, bisa mengakses di handphone. Jadi memang sudah terbiasa kita dengan hal-hal yang dimudahkan. Ketika diberikan sesuatu challenge, ya itu merasa kayak saya pingin give up deh gitu. Iya. Ya, jadi memang daya juang atau resiliensi itu sangat penting. Ya, resiliensi dalam diri kita itu sangat penting. Bagaimana caranya meningkatkan ketahanan atau ketangguhan diri? Iya, caranya adalah ya satu, mencoba untuk masa bodoh. Masa bodoh. Iya. Maksudnya ketika sesuatu itu tidak bisa kita kendalikan, ya sudah. Kenapa kita harus fokus ke hal-hal yang tidak bisa kita kontrol? Contohnya apa? Perilaku orang lain, perasaan orang lain, ya. Yang bisa kita kendalikan apa? Perasaan kita, perilaku kita, ya begitu. Jadi ya bisa kita latih lah. Jadi sebenarnya banyak cara sih untuk kita mengobati tentang mental health. Tapi memang sih Mbak ya, saya bisa katakan bahwa sakit mental itu lebih parah dibanding sakit fisik. Karena kenapa? Kita tuh dulu yang mungkin generasi dulu ya Mbak, ketika mereka dengan keluarganya itu kan ketika kita salah itu pasti orang tua bakalan pukul. Tapi kan sekarang ketika anaknya salah di sekolah, bahkan orang tuanya ke sekolah buat marahin si gurunya. Jadi memang sepertinya anak-anak muda sekarang itu udah diajarin sejak dini ya Mbak. Jadi mereka ketika dapat hal-hal seperti ini mungkin mereka ya biasa-biasa aja. Padahal itu sebenarnya tidak baik-baik saja sih menurut saya. Nah Mbak, mungkin ada juga nih yang bakalan saya tanyakan sama Mbak itu adalah apakah ada faktor utama di media sosial, karena kita lihat itu fenomena sekarang itu ya Mbak, banyak sekali katanya anak-anak muda sekarang itu terkena mental health, itu karena media sosial. Apakah memang media sosial ini mempengaruhi mental seseorang? Jadi kalau di sosial media, di berbagai macam platform, ya, banyakan orang mengupload hal-hal yang bahagia, yang sukses. Ya, kita kan tidak tahu hati orang ya bagaimana. Jadi memang at the end, ya, pada akhirnya mereka mulai membandingkan, ya, karena terlalu banyak, ya, terlalu melihat fenomena-fenomena itu. Jadi kok aku stuck ya di sini ya? Kok teman-temanku kok bisa ya kayak gitu? Kenapa aku enggak? Mulai membandingkan. Ya, yang kedua, dengan terlalu banyaknya informasi dalam sosial media, ya, kapasitas kognitif kita itu ada kemampuannya, ada kapasitasnya. Jadi sekalian scroll ya, satu informasi baru kita cerna, itu ada informasi lainnya, kemudian lainnya, kita scroll sampai berjam-jam. Begitu juga pemaparan radiasi. Ya, pemaparan radiasi itu mempengaruhi kinerja kognitif kita, otak kita, gitu. Sehingga kalau kita berlama-lama, ya, itu akan muncul awake. Kita merasa pinginnya melek terus. Ya, makanya kalau pas malam-malam ya sebelum tidur, lampu mati, itu kan scroll-scroll. Kita scroll dulu. Akhirnya udah lihat, udah jam 2. Ya, akhirnya tidurnya terganggu. Iya. Paginya kesiangan. Udah 1 hari itu pasti cycle-nya akan terganggu, produktivitasnya. Dan kalau ini dilakukan dalam 1 bulan, dalam waktu yang lama, itu akan memberikan dampak. Kecemasan, stres, depres. Tapi Mbak ini ya, anak-anak muda sekarang juga itu kan banyak juga tuh baca-baca quotes nih. Dan kadang katanya ketika mereka sudah baca quotes itu yang mempengaruhi misalkan kayak pikirannya mereka, misalkan kayak baca quotes tentang kehidupan, tentang kita tuh harus seperti apa. Nah, apakah memang benar ya dengan baca quotes di media sosial itu mental kita juga terganggu? Saya belum pernah menemukan research tentang itu ya, apakah quotes itu berdampak pada kesehatan mental. Tapi ya itu mungkin hal yang menarik ya untuk, atau mungkin ada tapi saya belum menemukan.
Kalau memang quotes-nya itu membangun, membuat kita lebih aware dengan diri kita, saya Iya. rasa tidak masalah. Tapi kalau kita dalam keadaan sedih, kemudian kita melihat quotes itu yang Iya. sedih, Mm-mm. algoritma itu akan menunjukkan hal yang sama secara Iya. terus-menerus. Ya, oh iya kayaknya si user ini sukanya Iya. lihat kayak gini hal-hal yang sedih, makanya akhirnya ditunjukkan. Kalau exposure kesedihan secara terus-menerus itu juga bisa berdampak kepada kestabilan emosional. Makanya lebih baik kita bijak. Ya. Iya, lebih baik kita bijak Iya. ya. Kalau di sosial media itu ada kok timernya, ada timer penggunaan Iya, gitu. iya. Itu bisa juga alternatif untuk memanage penggunaan sosial media. Tapi Mbak, apakah Mbak ini sepakat dengan ada aku pernah ini dengar dan baca juga bahwa ada salah satu orang yang mereka ini depresi. Ini orang depresi. Dan orang ini temannya mengatakan seperti ini. Kamu kurang sholat. Oke. Sehingga kamu tuh tidak dekat dengan Tuhan. Nah, tapi lagi-lagi saya mau bilang seperti ini ya Mbak. Kita memang sholat itu kan wajib. Wajib hukumnya buat kita di agama Islam buat sholat. Tapi kan ketika kita tidak cari, misalkan kita tidak ke psikolog, itu juga bakalan berdampak ke diri kita. Atau seperti apa sih sebenarnya kalau dari Mbak, dari kacamata Mbak dengan statement ini? Baik, jadi ini juga banyak ya di sosial media. Oh, kamu kayaknya kurang sholat nih apa? Jadi memang kedekatan kita terhadap Allah, kepada Tuhan kita, itu memiliki dampak yang luar biasa kepada kesehatan mental kita. Ya, research itu sekarang banyak sekali yang membuktikan. Pertama, ya, ketika kita mendengarkan murotal, ya itu ada calming effect. Kita merasa jadi tenang, ya, jadi tenang, hati damai begitu. Ya, kemudian ketika kita selalu merasa bersyukur. Ya, merasa bersyukur bahwa apa yang Allah berikan, hal terkecil misalkan hari ini saya ketemu dengan Mbak Anti yang luar biasa, itu membuat saya bersyukur. Itu akan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Jadi memang erat kaitannya seseorang itu memiliki kesehatan mental yang baik, itu juga dilihat bagaimana dia dekat dengan Tuhannya. Iya. Tapi tetap juga ada hubungan ke manusia ya? Iya. Karena kesehatan mental itu kan ada sosialnya, ya. Ada spiritualnya. Nah, jadi bagaimana kita habluminanas, ya, hubungan kita dengan manusia, dan juga bagaimana kita hubungan dengan Allah. Ya, ketika kedua hal itu balance, seimbang, insya Allah kita memiliki mental yang sehat. Begitu. Betul sekali ini. Iya. Sangat luar biasa dan memang kita butuh ya, kita juga hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik juga dengan manusia, dan itu salah satu bentuk yang supaya kita baik-baik saja, tenang menjalani hidup. Nah Mbak, ini juga ya, kenapa sih orang-orang sekarang itu banyak sekali ngeluhnya, bahkan Gen Z sekarang yang dikit-dikit ngeluh, jalan sedikit mereka overthinking, mau melangkah sejenak saja mereka kadang mikir, kayaknya saya tidak bisa nih. Ini seperti apa sih? Apa tuh fenomena-fenomena sekarang itu memang larinya ke Gen Z nggak sih? Ya, jadi sepertinya memang ini PR juga ya untuk bagi psikolog ya, atau ya berbagai kalangan ya, termasuk pendidik itu untuk meningkatkan ketangguhan. Iya. Ya, meningkatkan kematangan emosional. Ya, dimulai dari anak usia dini, gitu ya. Dimulai dari anak usia dini itu sangat penting sekali untuk kita tanamkan, ya. Tanamkan resiliensi itu. Jadi kalau sesuatu tidak sesuai dengan realita, tidak perfect, it's okay. Nah ini Mbak Anti orang yang perfeksionis atau bukan nih kira-kira? Iya, karena perfeksionisme itu juga membuat kita cemas, sering cemas. Ya. Ketika hal yang kita pikirin tidak sejalan kan? Iya. Apalagi berekspektasi pada manusia. Gitu. Ekspektasi saya expect kamu akan melakukan hal baik kepada saya, ternyata tidak.
ya Iya, jadi iya. kecewa. Makanya saya sebutkan tadi, seni masa bodoh itu penting. Seni masa bodoh, guys. Iya, seni masa bodoh itu penting gitu. Jadi memang ditingkatkan dulu nih ketangguhan emosionalnya, ketangguhan psikologisnya itu sangat penting gitu. Oh, Supaya apa? Ya apapun ujiannya, apapun tantangannya yang kita hadapi, nantinya ya tidak berdampak terhadap emosional kita. Tidak berdampak kepada stabilitas emosi kita gitu. betul sekali. Mbak terakhir, Oke. closing statement. Ini hot banget nih ya, maksudnya percakapannya kayak seru banget. Iya, betul sekali Mbak. Mm-mm. Tapi terakhir ya Mbak, Ya. closing statementnya. Ya. Oke, closing statementnya. Baik, jadi kita sebagai manusia ada kalanya memang tidak baik-baik saja. Ya, ada kalanya kita sedang merasa down, it's okay, nggak apa-apa. Ya, kita ekspresikan. Kalau kita marah ya kita marah. Ya, kita sedih ya sedih, tidak apa-apa. Itu memang wajar. Ya, tapi bagaimana kita bisa memanage, bagaimana kita bisa menempatkan rasa sedih itu dengan tempatnya, ya, itu yang harus kita jaga. Dan satu kali lagi, pentingnya juga kedekatan kita ya kepada Tuhan, kepada Allah, dan juga menjaga relasi kita kepada sesama manusia. Ya, kalau sudah tidak baik-baik saja, jangan diam. Ya, Anda tahu kan rumah sakit di mana? Ya, alamatnya. Anda tahu kan platform online mana yang perlu kita akses untuk berkonsultasi? Ya, silahkan tidak perlu ragu. Ya, cari bantuan secepatnya. Ya, jangan ditunggu lama-lama. Begitu. Itu saja sih yang bisa saya berikan pesan. Ya. Iya. Sangat luar biasa sekali closing statement dari Mbak Arina. Jadi anak muda di luar sana atau masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan atau di seluruh Indonesia bahwa ketika kalian sudah tidak baik-baik saja, jangan jalan di tempat. Iya. Silahkan ke psikolog. Iya. Silahkan pergi ke psikolog buat apakah saya perlu melakukan treatment dengan psikolog, membahas tentang apa yang saya rasakan. Dan itu yang sangat penting buat anak-anak muda ya, apalagi Gen Z yang sekarang ya Mbak. Mungkin itu saja obrolan santai kita dengan Mbak Arina selaku Wakil Rektor 2 INSIP dan selaku dosen psikologi. Dan ini sangat luar biasa sekali, kita belajar banyak tentang kesehatan mental. Sahabat KM yang ada di luar sana, jangan lupa like, komen, dan subscribe.